Kemudian bisa juga itu terjadi karena bidang itu sebenarnya sudah dimatikan atau sertifikat itu sebenarnya sudah dimatikan. Sudah mati tetapi dalam sistem masih ada. Beberapa dari petugas pelaksanaan pemetaan menemukan terutama ini adalah bidang-bidang KW6, KW5 dan KW6 di mana dia sebenarnya sudah misalnya satu bidang sertifikat sudah dipecah dua, otomatis SUBT satu sertifikat induknya harus dimatikan, tetapi belum dimatikan di sistem walaupun di real di dokumen sudah dimatikan, sudah ditulis bahwa dokumen ini dimatikan, tetapi dalam aplikasi sistem belum dimatikan. Nah itu otomatis di KKP pun juga data-data juga masih ada, gitu. Nah, dari berbagai macam permasalahan ini, maka kantor pertanahan bukan menjadi salah satu titik tumpu dalam melaksanakan identifikasi bidang tanah, melainkan peran masyarakat dan pihak desa yang menjadi penting dalam hal penunjukan bidang tanah. Karena masyarakat yang tahu tanahnya sendiri, dan apabila kendala karena masyarakat tidak berada di lokasi, misalnya sudah ke luar kota atau pindah lokasi, kemudian tidak berdiam di lokasi, maka ada pemerintah desa yang sebenarnya mereka juga sudah melakukan administrasi pertanahan. Mereka menulis letter-letter yang ada pada tanah tersebut dan juga dapat dilihat pada peta desa di desa. Kemudian rincian masalah selanjutnya adalah tidak ada peran masyarakat yang kita sebutkan tadi di atas, bahwa di sini pun sebenarnya masyarakat juga belum paham terkait data dengan hal ini. Kemudian mereka juga cenderung pasif, sehingga itu sebenarnya dimulai dari karena belum ada yang kerjasama antara kantor pertanahan dengan masyarakat yang ada di lokasi penlok atau penentuan lokasi. Kemudian rumusan masalah dari kasus kita yang pertama adalah sebenarnya bagaimana prosedur pelaksanaan pemetaan data keempat selama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana peran desa dalam melaksanakan kegiatan keempat. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat suatu program untuk memudahkan masyarakat melakukan pemetaan partisipatif. Nah, ini adalah prosedur singkat pelaksanaan keempat di tahun 2019. Walaupun sebenarnya prosedur rincinya secara administrasi pertanahannya sudah ada pada Juknis PTSL 2019. Tapi ini di sini saya tampilkan bagaimana sebenarnya teman-teman di kantor pertanahan melaksanakan pekerjaan K4 yang dituntut waktu hanya kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan pelaksanaan dengan target yang lumayan besar. Sebagai contoh di Kabupaten Bantul itu 40.000 bidang tanah harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Alhasil pelaksanaannya tidak bisa mencapai 40.000. Waktu itu hanya sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 bidang tanah yang bisa terpetakan, atau hampir setengah atau 50% dari target. Oke, pertama kita mulai dari pengumpulan data dokumen pendukung. Biasanya pengumpulan ini nanti kita kontak dulu untuk petugas-petugas masing-masing. Kemudian kita download KW4, KW5, KW6 pada aplikasi KKP. Kemudian setelah itu semua dokumen kita kumpulkan, SU, GU, dan sebagainya. Kemudian kita ada tim lagi untuk melakukan scanning data. Scan data ini digunakan untuk melakukan digitalisasi. Ada SU, ada gambar situasi, ada GU, ada peta juga nanti, termasuk peta-peta lama. Biasanya karena proyek-proyek adjudikasi zaman tahun-tahun sebelum 2000 dia masih menggunakan peta-peta cetak besar ya. Kemudian setelah kita scan nanti akan ada juga tim yang melakukan input data SU atau BT ketika dia berada pada KW tim 5 atau KW6. Oke, setelah di-scan maka nanti proses selanjutnya adalah melakukan digitasi bidang supaya nanti bidang itu bisa sesuai dengan apa yang sudah di lapangan, dilakukan digitasi dan dilakukan pembesaran skala sesuai dengan berapa besar dari bidangnya. Kemudian
pada proses memposisikan bidang nanti, proses memposisikan bidang sudah apa yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa proses memposisikan bidang ini sebenarnya ada beberapa cara. Ada beberapa identifikasi yang dilakukan. Pertama, dia melakukan identifikasi dengan nomor lembar peta, bisa juga menggunakan peta desa, bisa menggunakan GU yang ada di depan atau sket GU ada di depan. Kemudian setelah diposisikan, jelas posisi itu adalah posisi secara kasar, tidak bisa posisi secara baik. Misal pun bisa, dia juga akan melihat dari kondisi sekitarnya. Misalnya satu bidang itu nip sekian, maka di SU akan kelihatan samping-sampingnya siapa. Nah, samping-sampingnya itu ketika samping-sampingnya sudah ada di peta KKP hasil downloadan kualitas, kita tinggal menyandingkan di lokasi situ. Nah, kemudian nanti ada tim QC, quality control, apakah peta yang dilandingkan atau bidang dilandingkan satu persatu itu dia overlap atau enggak. Kalau misalnya tidak overlap, dia di lokasi itu citranya juga oke, maka lolos. Tapi kalau tidak lolos, maka nanti perlu adanya untuk memposisikan bidang kembali. Setelah proses itu selesai, maka selanjutnya adalah melakukan link dan validasi di KKP. Setelah itu tinggal melakukan penyelesaian pada dashboard kinerja. Kalau kemarin dashboard kinerja masih menggunakan sistem pada PTSL Fisik 2019. Nah, seperti itu prosedur singkat pelaksanaan K4 2019. Kemudian, bagaimana sebenarnya peran desa masyarakat dalam flying parcel dan pemutakhiran data K4? Nah, waktu 2 atau 3 bulan dilaksanakan di kantor pertanahan masing-masing itu jelas akan membuat pelaksanaan pemetaan dia hanya akan memilih data-data yang memang paling mudah untuk dicari dan paling enak diidentifikasi. Sedangkan bidang yang lain mereka tidak tahu, maka hal itu ditinggal. Dan itu membuat beban di 2020 atau di tahun selanjutnya itu semakin susah. Sehingga perlu adanya peran masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan program ini. Peran mereka yang pertama adalah menunjukkan bidang tanah di lapangan. Yang kedua, menunjukkan dokumen-dokumen pendukung. Yang ketiga adalah mengumpulkan data pertanahan lainnya. Itu adalah 3 peran penting dari masyarakat dan pemerintah desa. Kemudian, bagaimana membuat suatu program untuk memudahkan masyarakat melakukan pemetaan partisipatif? Sebenarnya dari kantor pertanahan itu sudah meluncurkan satu program di Android Play Store yang bisa diunduh oleh setiap masyarakat, yaitu melalui aplikasi Survei Tanahku. Ada beberapa macam di situ menu-menu, salah satunya nanti ada yang namanya plotting bidang tanah. Ada desa, nomor jenisnya apa, nomor sertifikatnya berapa, kemudian nanti plotting sesuai dengan kita di lokasi, kemudian kita fotokan sertifikatnya, maka itu nanti akan merecord. Gitu. Itu bisa digunakan, salah satu alternatif yang sangat membantu. Kemudian perlu dibukanya akses pemerintah desa untuk ikut menyelesaikan data K4. Nah, jadi mereka tidak hanya menunjukkan saja, tapi mereka juga ikut bekerja sampai dengan data itu siap untuk divalidasi dan link. Tapi sampai sekarang kan belum, proses itu belum. Jadi proses di KKP, aplikasi KKP itu adalah aplikasi yang kompleks karena semua seksi atau seksi subseksi di kantor pertanahan itu menggunakan aplikasi itu, menggunakan satu single aplikasi. Dan itu sifatnya adalah rahasia, hanya kalangan BPN saja yang boleh membuka karena terkait dengan kerahasiaan data negara. Kemudian dilakukan proses digitalisasi semua dokumen pendukung. Artinya SUGU dan semua juga harus bentuknya sudah digital. Dan bentuk digital itu harusnya sudah mudah diakses oleh semua pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ini adalah salah satu apa yang perlu kita kembangkan, yaitu adalah konsep aplikasi di mana K4 ini akan digunakan untuk panitia desa. Data akses yang harus bisa diakses oleh masing-masing pelaku nanti adalah yang pertama adalah data KW 456 sesuai dengan lokasi pekerjaan K4. Kemudian SUBT GU digital, bidang K4 sudah terdigit dalam format DWG, SHP atau GJSON. Kemudian peta desa, peta pendaftaran harus dapat diakses secara online. Nah, dari situ di-create-lah aplikasi untuk memudahkan. Aplikasi itu bisa berbasis web atau juga bisa berbasis Android, tetapi akan lebih enak ketika aplikasi itu berbasis web karena aplikasi yang lain sudah ada, contohnya adalah Sentuh Tanahku dan KKP dari BPN sendiri. Nah, aplikasi K4 ini nanti harus berintegrasi dengan 2 aplikasi yang sudah ada di Sentuh Tanahku dan KKP. Kenapa kita harus membuat aplikasi K4 kembali? Karena
sentuh tanahku itu hanya untuk kita bisa katakan sentuh tanahku hanya untuk masyarakat yang memang dia teknologinya lumayan, pengetahuan teknologi lumayan, sedangkan di desa, salah satu di desa itu juga mereka juga akan susah untuk bisa mengakses itu. Walaupun juga nanti pihak desa pun untuk melakukan proses ini juga bisa menggunakan survei tanahku. Ada beberapa dokumen yang tidak bisa diakomodir oleh sentuh tanahku. Contohnya adalah kita tidak bisa melakukan tidak bisa ngeload peta desa, kita hanya bisa melakukan tagging saja. Sedangkan nanti di situ akan ada proses klarifikasi, apakah benar bahwa peta bidang itu ada di lokasi itu atau enggak. Gitu. Kemudian user yang akan nanti menggunakan, yang pertama susunannya adalah ada panitia desa, yang kedua ada petugas pemetaan, yang ketiga ada tim QC. Tim QC nanti dari Kantah langsung, tugas pemetaan juga dari Kantah ataupun di pihak ketiga kan. Nah, sepertilah gambaran aplikasi K4 untuk panitia desa yang rencananya bahwa bagaimana aplikasi ini mudah digunakan oleh tim desa, tidak banyak tools, tetapi tools di sini sifatnya harus komunikatif dan user friendly. Misalnya di sini ada dashboard ya, ada panitia desa, kemudian kecamatan, kelurahan, jumlah bloknya ada berapa ketika dia berorientasi pada data DHKP atau data pajak yang sudah ada, kemudian ada sudah bersertifikat berapa, selesai berapa, berarti selesai di sini adalah selesai yang telah mereka identifikasi, sisanya tinggal berapa, belum bersertifikat berapa, selesai berapa, sisanya berapa. Nah, itu masing-masing kita bisa klik pada informasi sehingga nanti ini bisa digunakan sebagai acuan untuk melihat progres masing-masing desa. Oke. Kemudian untuk alur pelaksanaan peningkatan kualitas data K4, sedikit saya bisa gambarkan di sini. Yang pertama, persiapan data dulu, kemudian kita sosialisasi kegiatan. Dari persiapan data, kita masuk ke ketika itu nanti akan dilaksanakan oleh masyarakat secara independen sendiri. Untuk masyarakat yang sudah memang kemampuan teknologinya sudah mengikuti zaman, maka dia bisa langsung menggunakan sentuh tanahku. Dia bisa langsung plotting kondisi tanah mereka existing ada di mana. Kemudian untuk selain itu juga, ketika nanti aplikasi ini tidak bisa mengakomodir keseluruhan data bidang, maka akan ada yang namanya tim panitia desa untuk melakukan survei dan lokasi dan juga melakukan geotagging. Kemudian kita input hasil dari pemetaan, kita input hasil dan juga pemetaan maksudnya. Jadi udah input hasil, kita posisikan di lokasi sebagainya. Kemudian ketika ada flying parcel juga dibenahi lokasi aslinya ada di mana. Kemudian di link dan validasi bidang, kemudian klarifikasi bidang. Artinya tetap ada di sini sistem klarifikasi. Setelah klarifikasi selesai, maka dilakukan QC, quality control. Kalau quality controlnya oke, maka nanti lolos, maka lakukan integrasi KKP. Tapi kalau tidak lolos atau ditolak, maka dia harus melakukan klarifikasi bidang kembali. Mohon maaf, harusnya ditolak ada di sebelah QC, kemudian naik ke klarifikasi, bukan dari integrasi KKP ya. Seperti itu, setelah diintegrasi KKP, maka nanti bidang secara langsung otomatis akan muncul pada aplikasi KKP, dan di dashboard KKP maka sudah berubah secara persentase pekerjaannya. Nah, dari beberapa kasus yang sudah ada seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa yang pertama adalah pelaksanaan peningkatan kualitas data selama ini belum menyeluruh, artinya masih terkendala oleh spot-spot penlock. Kemudian peran masyarakat dan desa harus dioptimalkan untuk penyelesaian data K4, bahwa kantor pertanahan tidak bisa melaksanakan sendiri, tetapi harus menggunakan masyarakat sebagai pemilik tanah dan juga panitia desa atau pemerintah desa sebagai regulasi di desa. Kemudian yang ketiga adalah disusunnya kegiatan prioritas K4 yang didanai oleh DIPA kantor pertanahan dengan jangka waktu dan juknis pelaksanaan yang jelas. Terakhir adalah dibuatkan aplikasi desa untuk menunjang peningkatan kualitas data K4. Dari beberapa kesimpulan tadi tersebut, ketika data K1 dan K3 KW yang dia otomatis ada nanti ketika kita landingnya di KW1 dan KW2, maka dia akan mencerminkan posisi desa yang secara keseluruhan, kemudian nanti ditambah dengan data K4 yang memang porsinya juga sangat besar. Ketika dikumpulkan semua, diintegrasikan menjadi satu, maka desa tersebut bisa menjadi desa lengkap.
sesuai dengan tujuan dari kantor pertanahan dan tujuan pemerintah, yaitu melakukan pemetaan secara lengkap tahun 2025 untuk seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Istarno selaku dosen dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.